Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wijaya dengan NIM 24030450045, Prodi Sistem dan Teknologi Informasi kelas 3B, mata kuliah pengembangan berorientasi objek. Dosen pengampu Bapak Nurcalik Azhar, Eskom, Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi penerapan OOP dalam pengembangan game. Berikut merupakan 5 jurnal yang telah saya cantumkan. Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Pemrograman berorientasi objek, Object Oriented Programming, atau bisa disebut sebagai OOP, dapat diterapkan dalam pembelajaran dan pengembangan game. Secara umum, semua penelitian menunjukkan bahwa OOP tidak hanya berfungsi sebagai cara menulis program, tetapi juga sebagai cara berpikir logis, sistematis, dan terstruktur dalam membangun sistem yang kompleks seperti game. Beberapa penelitian, seperti pada Imicode VR dan Adventure RPG, menunjukkan bahwa media game dan simulasi interaktif dapat membantu mahasiswa memahami konsep dasar OOP, seperti kelas, objek, inheritance, dan polymorphism. Melalui game berbasis teks atau teknologi virtual reality, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana objek program saling berinteraksi dan bereaksi. Hal ini membuat proses belajar menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan tidak membosankan seperti metode konvensional. Sementara itu, jurnal seperti OOP Solve dan Computational Thinking Through Design Pattern menekankan hubungan antara OOP dengan computational thinking, yaitu kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, dan membuat langkah-langkah yang struktur untuk mencapai sebuah solusi. Dalam konteks ini, game dianggap sangat efektif untuk melatih pola pikir tersebut, karena di dalam game, pemain harus menganalisis, merencanakan, dan memecahkan suatu masalah, seperti proses berpikir dalam pemrograman OOP. Dari sisi teknis, jurnal Evaluating the Performance of Object-Oriented and Data-Oriented Design membandingkan OOP dengan pendekatan baru, yaitu Data-Oriented Design, dalam kurung DOD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OOP lebih unggul dalam hal desain yang rapi dan mudah dikembangkan. Tapi DOD lebih efisien dalam hal kecepatan dan penggunaan memori pada game berskala besar. Artinya, meskipun OOP sangat baik untuk pembelajaran dan perancangan sistem, dalam pengembangan game profesional diperlukan penyesuaian agar performa tetap optimal. Tantangan OOP dalam pengembangan game. Meskipun pemrograman berorientasi objek sangat membantu kode yang terstruktur dan mudah dikembangkan, penerapan dalam pengembangan game memiliki sejumlah tantangan. Tantangan utama terletak pada kinerja, dalam kurung performance. Game membutuhkan kecepatan tinggi dan efisiensi memori, sedangkan OOP sering menimbulkan overhead karena banyaknya objek, pewarisan dalam kurung inheritance, dan pemanggilan fungsi yang berlapis-lapis. Hal ini dapat menyebabkan game berjalan lebih lambat, terutama dalam game berskala besar atau melibatkan banyak elemen yang bergerak. Karena itu, beberapa pengembang lebih memilih pendekatan data-oriented design yang lebih fokus pada efisiensi data daripada struktur objek. Keterkaitan dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dalam mata kuliah OOP, mahasiswa mempelajari konsep seperti kelas, objek, inheritance, polymorphism, encapsulation, dan abstraction. Konsep-konsep ini seringkali sulit dipahami hanya dengan teori atau teks, karena bersifat abstrak. Melalui pendekatan yang dijelaskan dalam kelima jurnal, OOP menjadi lebih konkret dan mudah untuk dipahami, karena mahasiswa dapat melihat langsung interaksi antar objek dalam bentuk game atau simulasi. Contoh dalam pengembangan game. Di sini, kalau kita bayangkan seperti penggunaan Java,
tree sama dengan 2, berarti pohon ada 2, rumah ada 2, fox sama dengan new fox buka kurung, itu sebagai metode, fox walk itu sebagai metode, yang ketiga adalah fox die, rubah mati. Nah, kalau kita, relasikan antara program IMI Code VR dengan Java Virtual Machine, tree dan house ini digunakan sebagai subclass. Sedangkan, main class-nya itu berada pada fox new fox buka kurung. Biasanya dalam fox sama dengan new fox, dalam mengeksekusi program di dalam Java diperlukan public static void main. Karena ini adalah program berbasis virtual reality dan memudahkan para mahasiswa untuk mempelajari serta menganalisis secara langsung terkait kodenya, maka kita harus mengeksekusi semuanya, dari itu subclass maupun main class. Nah, kita eksekusi keduanya, lalu kita mendapatkan output yang dimana ada 2 rumah, 2 pohon, namun tidak ada rubahnya. Karena di sintaks kiri itu rubahnya telah mati. Berikut merupakan hasil dokumentasi rangkuman dari kelima jurnal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Saya Dimas Hadi Wijaya, undur diri. Sekian.